Biarkan masalah ini sudah selesai dan kita ambil hikmah besar. Allah sudah berikan kebaikan untuk semua, termasuk pada kita. Kita akan dapat pahala besar kalau kita bisa mengambil hikmah ya, daripada semua kejadian-kejadian yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi video Gus Miftah yang viral dan menggemparkan media sosial, dikatakan Gus Miftah mengejek tukang es teh. Bagaimana kita, seorang muslim yang bijak, menyikapinya? Kita harus lihat dulu. Karakter Gus Miftah dari dulu ini unik. Dakwahnya pun menjemput bola dari satu klub malam ke klub malam lain, dan ini tidak dilakukan banyak mubalik. Beliau rajin berinfak dengan harta sendiri, berdakwah dengan harta sendiri di tengah keterbatasannya saat itu, belum populer sekarang. Dan beliau tidak minta diviral-viralkan. Allah yang mengangkat makom beliau. Tiba-tiba sebagai manusia makhluk wanisian terpleset. Sekarang kita seolah-olah merasa benar, kita menghujat habis-habisan, tapi kita tidak melihat hikmah besar di balik itu. Nah, tukang es teh ini ya, diberikan rezeki oleh Allah min haitsu la yahtasib. Oleh karena ya, Gus Miftah, coba lihat, ada yang mengumrohkan seorang selebgram Willy Salim, menghadiahkan 100 juta rupiah, dan masih banyak, sampai konon sekarang berjumlah 1 miliar lebih. Nah, ini kan rezeki min haitsu la yahtasib. Yang kita ambil pelajaran yang pertama, bagaimana seorang ulama yang juga utusan presiden tidak malu mengakui kesalahan ya, dengan berjiwa besar mendatangi minta maaf. Orang kalau sudah minta maaf, kita wajib untuk memaafkan. Allah saja zat yang serba maha, maha sempurna, maha kaya, maha tahu segala macam ilmu, baik yang tersurat, yang tersirat. Allah maha pemaaf. Masa kita hamba yang la haula wala quwata illa billah, hamba yang lemah, yang dhaif, tidak mau maafkan saudaranya? Apalagi ditarik ulur, dibawa-bawa ke masalah politis, apalagi rumus dunia, semakin banyak orang suka pada kita, semakin banyak pula orang yang benci pada kita. Wah, dibikin bola liar, dibikin berlarut-larut. Ayo, beliau sudah minta maaf, dan tukang bapak es ini juga sudah legowo untuk memaafkan. Ayo kita bergandengan tangan, kita ambil hikmahnya. Luar biasa. Semua ini ya, Allah punya kuasa, Allah punya kehendak. Nah, jadi jangan seolah-olah kita merasa benar, kita merasa suci, kita menghakimi saudara kita, padahal kita nggak adil melihat sosok Gus Miftah. Banyak selebgram, banyak pesohor tertarik menganut agama Islam gara-gara dakwah yang sangat bijak, walaupun kadang-kadang unik ya. Nah, kadang-kadang kesalahannya pun karena dakwahnya mengikuti tren zaman, dia di kalangan generasi muda, kadang-kadang bahasa gaul ya, kadang-kadang candaan ini kalau diantara kita sudah akrab ya nggak masalah. Ini kan tergelincir karena banyak dilihat itu kan jadi sosok publik yang luar biasa, dan kebetulan beliau seorang pejabat tinggi negara, utusan presiden, tapi beliau sudah berjiwa besar, sudah minta maaf. Kita kan sesama mukminin, innamal mu'minuna ikhwah, saudara. Jangan kita besar-besarkan lagi, jangan kita perkeruh, jangan kita memancing kita memanfaatkan, kita pansos, kita segala macam. Ini kan orang-orang banyak yang mancing di air keruh. Ayo kita bergandengan tangan, kita lihat hikmah dari semua kejadian ya. Kita jangan menjadi orang yang merasa benar. Kita jangan jadi orang yang, kita ini kan harus jangan merasa pintar, tapi harus pintar merasa. Bagaimana kalau kita jadi dia? Kita semua bisa tergelincir, kita semua bisa hilaf ya. Kita semua bisa melakukan kesalahan. Orang terbaik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan dia segera sadar, dijadikan kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulangi lagi di masa-masa akan datang. Nah, inilah jiwa besar Gus Miftah, hal diteladani. Dan kita lihat hanya dengan Gus Miftah kan innamal amalu binniat. Gimana niatnya? Niatnya itu jangan kita vonis menghina, bisa juga candaan ya, bisa juga
nama manusia kita tergelincir, tapi lihat rezekinya dijalankan umroh lewat jalan itu. Dia mungkin, mohon maaf, belum pernah menerima rezeki kagetan yang besar, Allah berikan. Nah, alhamdulillah ini sudah clear, sudah minta maaf. Ayo kita lihat ke depan, masih banyak PR, tugas kita sebagai manusia, makhluk yang paling mulia fi ahsani taqwim. Jangan kita merasa manusia paling benar, kita harus bersikap adil. Adil itu apa? Dalam konsep Islam, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita lihat orang kebaikannya. Jangan karena hujan sehari, ya, kemarau setahun hilang, ya. Jangan karena ada nilai setitik rusak susu sebelanga. Kebaikan orang, ya, banyak bantu orang, banyak hanya karena tergelincir. Manusia ini kan kadang-kadang nggak lepas kontrol. Kita pun bisa berbuat lebih dari guru kita, dari Gus Miftah. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, kalau ada kejadian seperti ini, kita jangan ikut berlomba-lomba. Kita harus malah mendamaikan, ya. Kita harus jadi lem perekat. Kita harus mendamaikan saudara kita yang berselisih, dan kita tarik semua hikmah besar di balik peristiwa ini. Nah, karena masalah ini sudah happy ending, sudah husnul khotimah, sudah berdamai, sudah saling memaafkan, dan ini juga teladan buat kita semua. Ayo kita jangan besar-besaran lagi, apalagi sampai digiring ke ranah politik gitu. Jadi seolah-olah kita merasa benar, merasa besar, merasa hebat. Nah, dulu kan iblis terusir dari surga pun lantaran sombong, merasa dirinya lebih suci, lebih mulia, lebih hebat daripada Nabi Adam. Jadi kita jangan pernah menjadi manusia yang selalu melihat kesalahan orang, ya, ibarat pepatah, ya, gajah tutup mata kita nggak bisa ngelihat, tapi kalau kuman di ujung lautan kita nampak. Kita menghujat terus, kita menghina terus, masalah sudah kelar. Kesian, biar Gus Miftah ini seorang ulama yang dipercaya oleh Presiden Prabowo bisa fokus menjalankan tugasnya sebagai utusan presiden, apalagi PR-nya berat, harus menjaga toleransi, kerukunan, ya, baik kerukunan dari dalam maupun kerukunan antar umat beragama. Ayo, cukup sampai sini, PR kita masih banyak. Kita kalau nggak kompak, nggak guyup, apa bisa kita perbuat sebagai anak-anak bangsa? Biarkan masalah ini sudah selesai, dan kita ambil hikmah besar. Allah sudah berikan kebaikan untuk semua, termasuk pada kita. Kita akan dapat pahala besar kalau kita bisa mengambil hikmah, ya, daripada semua kejadian-kejadian yang terjadi. Nah, sekali lagi, kita sebagai muslim yang bijak, kita harus mampu bersikap adil, ya. Jangan sampai karena kita ikut larut, kita ikut emosi, kita nggak tahu akar masalahnya, ya, tiba-tiba kita berlaku tidak adil, ya. Janganlah kebencianmu, ya, ketidaksukaanmu dalam Al-Quran membuat kita berlaku tidak adil. Ayo, biarkan guru kita bisa bekerja dengan fokus, tetap menjalankan amanah yang Bapak Presiden berikan. Kita juga jangan menjadi hakim, ya. Ini kita ambil hikmahnya aja. Dulu ada penyanyi, ya, karena ada sebuah konflik, tiba-tiba boom, meledak, jadi populer, ya. Jadi perselisihannya pasti ada hikmah besar ya balik itu, dan dia berselisihnya juga nggak main-main, ya, dengan senior yang hebat, penyanyi junior perselisihan. Hikmahnya apa? Hikmahnya yang jadi wah, undangan di mana-mana. Nah, ini juga kita ambil hikmah besarnya aja. Pasti selalu ada hikmah. Jadi Allah itu punya banyak cara. Jangan kita yang nggak tahu apa-apa kita ikut jadi hakim. Biarlah, memang netizen kita ini kan hebat, mungkin begitu jalannya. Netizen kita acukan 2 jempol, berlomba-lomba, ya. Allah titipkan rezekinya lewat tangan netizen yang hebat-hebat, yang soleh-soleh, yang dermawan. Bukan hanya ini saja, kemarin juga banyak kasus yang mata istirahat keras, netizen kita mengumpulkan miliaran ini juga. Tapi netizen kita juga hebat dalam hal apa? Netizen kita netizen yang paling ditakuti sedunia. Buktinya hakim yang menjadi wasit
pertandingan lawan Bahrain pun dia sampai tutup akun karena diserang, bukan ribuan lagi, wah udah diserang jutaan netizen kan. Jadi hebat, kita ambil hikmah. Ayo kita berikan tangan. Indonesia ini bangsa besar, orang Indonesia ini hebat-hebat, bisa jadi teladan. Kita semua kompak, guyup, kita saling punya jiwa besar. Yang di atas sudah mencontohkan, kita yang di bawah kita harus bergandengan tangan. Apalagi saya dengar mau bikin pengajian bersama, ya mungkin inilah jalannya. Sekali lagi, jangan kita menghakimi siapapun, ya. Apalagi kita nggak tahu duduk persoalannya. Biasanya kan orang kalau udah akrab, udah out of control, tapi memang saat itu diksinya memang harus diakui, ada candaan yang over, tapi karena sudah berjiwa besar, udahlah kita lupakan, kita minta maaf. Allah aja maaf, Allah ngelihat akhir kehidupan manusia. Allah senang menerima taubat orang hamba, permohonan seorang hamba, melebihi kegembiraan seorang musafir yang menemukan kembali kuda dan bekal yang hilang. Masa kita manusia, kita nggak mau maafkan saudara kita, ya? Oke, selesai, clear. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.